Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri-santri, ikhwah dan asatidah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Santri-santri, ikhwah dan asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih dalam bab sabar. Dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis ke-27. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafidha ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw awsa'a minas sabr, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada beberapa orang Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan sesuatu kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya pula, sehingga habislah harta yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, beliau bersabda, apa saja kebaikan harta yang ada padaku, maka tidak sekali-kali kusimpan sehingga tidak kuberikan kepada kalian, karena sudah habis, tidak ada yang dapat kuberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersikap iffah, menjaga diri dari meminta-minta, akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang merasa dirinya cukup, akan diberi kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kekayaan hati dan jiwa. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, ia akan dijadikan penyabar oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dianugerahkan suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa namanya? Fadri, perhatikan ya, jangan main jamnya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan, mengisahkan, jadi ada sekelompok orang dari kalangan Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, baik meminta harta, uang atau semisalnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih apa yang mereka minta. Sudah dikasih, datang lagi, minta lagi. Kemudian dikasih lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai apa yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis. Sampai habis. Setelah habis, dalam arti tidak ada lagi sesuatu yang bisa diberikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak pernah disembunyikan, tidak pernah disimpan, atau tidak pernah disimpan dan tidak diberikan kepada kalian. Dalam arti Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan apa yang ada pada diri beliau tatkala diminta. Maka dari sini khotal iman ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama adalah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, contoh dalam kehidupan kita yang seharusnya kita teladani dan kita contoh dalam segala aspek kehidupan beliau. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu, bagi kita semua, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, barang siapa yang hendak mengharap rahmat bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat kelak. Dan di antara akhlak mulia yang patut kita contoh, yang patut kita teladani adalah sifat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dikenal dengan kedermawanannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dalam masalah memberikan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih ajwad lagi, yang lebih dermawan lagi tatkala masuk di bulan Ramadan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mencontoh dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua ikhwatal iman, bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta seorang hamba. Sedekah tidaklah menjadikan hamba itu miskin dengan banyak sedekah, dengan banyak mengeluarkan harta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Mana qasad shadaqatun min mal." Harta itu tidaklah berkurang dengan sedekah. Jadi kita bersedekah, berinfak itu tidaklah merubah status kita menjadi miskin. Tidaklah mengurangi harta kita. Kebalikannya, harta yang sering kita sedekahkan, yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, itu akan bertambah keberkahannya. Akan bertambah keberkahannya. Walaupun secara mata kita harta berkurang, namun keberkahan di sisi Allah Jalla wa'ala akan senantiasa bertambah. Pahala akan didapatkan sebagaimana yang telah Allah Jalla wa'ala janjikan. Dan seperti inilah yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersedekah tidak pernah takut miskin. Sampai-sampai dikisahkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghadaban bainal jabalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiahkan kepada orang tersebut ghanam, kambing, bainal jabalain, di antara dua gunung. Dalam arti satu lembah isinya kambing diberikan dan dihadiahkan kepada orang tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini faraja'a ila qaumi, pulang ke kaumnya, pulang ke daerahnya dan mengatakan, "Ya qaum aslimu." Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memberi pemberian hadiah, dia tidak pernah takut miskin. Dari situ yang tertancap dan tertanam pada diri mereka bahwa ini agama bukan agama main-main. Ini agama yang benar, yang mengajarkan kepada kebaikan, yang membimbing umat selalu kepada kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua, kalau namanya bersedekah jangan pernah takut miskin. Namanya sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Maka tentunya di sini pesan bagi kita semuanya, terutama untuk santri-santri sekalian, belajarlah sedini mungkin untuk terbiasa bersedekah. Belajarlah sedini mungkin untuk terbiasa berinfak. Misalnya di antara teman-teman ada yang kehabisan uang jajannya, atau pada saat itu dia tidak jajan karena belum dapat kiriman dari orang tua. Sementara kita bisa makan, bisa belanja, traktirlah. Ya, traktir makanan-makanan yang ada di Ahlan Mart. Itu diantaranya adalah bernilai sedekah. Walaupun hanya senilai 1.000, 2.000 atau bahkan 500 rupiah, namun dinilai sedekah. Latihlah diri sedini mungkin untuk terbiasa bersedekah. Kemudian faedah yang ketiga, ikhwatal iman, bahwa di antara perbuatan yang kurang terpuji adalah suka meminta-minta. Di antara perbuatan yang kurang terpuji dalam Islam adalah suka meminta-minta tanpa alasan yang mendesak, tanpa ada uzur. Suka meminta-minta, baik dalam hal yang besar atau dalam hal yang kecil. Bahkan perbuatan ini dalam Islam akan mendapatkan ancaman. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yazalur rajul
yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Seorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Sama sekali tidak ada wajah tatkala dia berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, karena terbiasa suka meminta-minta tatkala hidup di dunia. Ini yang masih memiliki kebiasaan tersebut dihilangkan mulai saat ini. Walaupun dalam hal-hal yang sepele, temannya punya makanan, minta bang. Terbiasa, ini jangan jadikan kebiasaan. Walaupun kalian hidup dalam satu pesantren, sekamar, 24 jam merasa akrab, tapi jangan dijadikan kebiasaan suka meminta-minta. Namun dijadikan kebiasaan suka memberi. Itu yang dijadikan kebiasaan. Kalau meminta-minta, jangan dijadikan kebiasaan. Karena perbuatan ini akan terus nantinya sampai ia dewasa terbiasa meminta-minta dan akan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Baik. Setelah Rasul SAW diminta, kemudian Nabi SAW memberikan apa yang ada di tangan beliau sampai habis. Kemudian Rasul SAW berpesan, menyampaikan pesan kepada sekelompok orang tersebut yang datang meminta-minta kepada Nabi SAW. Pesan yang pertama, kata Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa yang berusaha untuk iffah, ya, iffah itu dalam arti menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Di antaranya meminta-minta tanpa ada alasan yang benar, ini adalah perbuatan yang terlarang. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sikap iffah, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan dirinya sebagai orang yang iffah, orang yang senantiasa terjaga dari perbuatan yang haram. Maka dari itu di antara pesan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lainnya, beliau berpesan, ittaqil maharim. Takutlah, bertakwalah kalian dari perbuatan-perbuatan yang haram, takun a'badan nas. Maka engkau menjadi hamba yang rajin dan paling bagus ibadahnya. Kalau kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan diri kita sebagai hamba yang paling bagus ibadahnya. Kenapa demikian? Dosa yang dilakukan itu pasti akan menorehkan titik hitam dalam hati manusia. Semakin sering ia berbuat dosa, maka akan semakin banyak titik hitam tersebut. Sampai hati yang ada dalam dirinya menjadi hitam, menjadi keras, membatu, sehingga sulit baginya untuk beribadah. Kebalikannya, tatkala dia betul-betul menjaga diri dari perbuatan yang haram, dari dosa, maka hatinya akan bersih. Tatkala hati bersih, putih, maka pada saat itu ia akan mudah menjalankan segala macam ketaatan. Nah, inilah kuncinya. Tatkala dia bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka hatinya akan bersih. Pada saat itu ia akan mudah menjalankan berbagai macam ketaatan. Maka ini mungkin jawaban kenapa saat ini masih malas beribadah, masih malas menjalankan ketaatan. Bisa jadi masih banyak dosa yang dia lakukan. Ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah Jalla wa'ala akan jadikan dirinya menjadi orang yang senantiasa merasa cukup. Maksudnya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari pesan ini ada faedah penting yang bisa kita ambil, bahwa kecukupan, kekayaan pada dasarnya tidak bisa diukur dengan harta. Orang ini berkecukupan, orang ini kaya, tidak bisa kita ukur dengan harta yang dia miliki. Oh, kalau kemana-mana menggunakan kendaraan mewah, rumahnya megah. Tidak bisa kita ukur bahwasanya orang itu senantiasa berkecukupan. Tidak. Kenapa? Karena tabiat manusia itu gila dengan harta. Jiwanya senantiasa condong kepada keburukan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW menggambarkan betapa tamaknya manusia yang tidak diisi dengan keimanan. Nabi SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal." Kalau seandainya ada anak Adam, satu orang ini memiliki 2 lembah. Dan lembah itu bukan yang kecil, lembah besar
yang isinya harta semuanya. Labtagha wali thalithan. Niscaya dia masih mencari lembah yang ketiga. Dalam riwayat yang lainnya, lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'a min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan. Kalau seandainya ada anak Adam yang punya satu lembah yang diisi dengan emas, dia akan cari yang kedua. Jika sudah dia dapatkan lembah yang kedua yang diisi dengan emas, dia akan cari yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah sesuatu bisa menghentikan keinginan tersebut, wala yasuddu jawfa ibni Adam, dan tidak ada yang bisa memenuhi keinginan yang ada pada diri anak Adam, illa turab, kecuali tanah. Maksudnya apa? Matilah yang pada akhirnya bisa menghentikan dirinya dari ketamakan dengan dunia. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, kecukupan, kekayaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Kenapa? Orang yang sudah penghasilan per bulannya puluhan juta masih merasa miskin. Masih ada yang demikian. Yang rumahnya sudah bertingkat-tingkat masih mencari harta. Ya. Orang yang kaya kok semakin lelah, tidak bisa menikmati hartanya, kerja siang malam, keluarga ditinggalkan. Makanya anak-anak dia merasa terlantar, bukan karena nggak ada uang yang diberikan bapaknya, bukan, karena orang tuanya pergi bekerja dan tidak pernah menjenguknya. Padahal kaya raya. Nah, dari sini kita simpulkan, kekayaan itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Tapi disebutkan dalam pesan ini bahwa orang yang merasa cukup dialah yang akan senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam pesan yang lain Nabi SAW bersabda, "Waradha bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridhoilah, relakanlah atas pemberian Allah Jalla wa Ala yang engkau dapatkan, maka engkau menjadi orang yang paling kaya raya. Walaupun tinggalnya di rumah yang sederhana, makan sehari-hari mungkin dengan hidangan yang sederhana, namun ia bisa menjadi orang yang paling kaya raya di dunia tatkala apa? Tatkala ia merasa ridho, cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan lihat seseorang dari kekayaannya, tapi bagaimana keimanan, rasa syukur yang ada dalam dirinya. Makanya ditunjukkan dalam sebuah hadis, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa di antara kalian yang pada waktu pagi hari dalam keadaan sehat badannya, merasa aman dalam dirinya, dalam hatinya, dan punya makanan pada hari itu yang bisa dia makan, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Jadi kalau pada pagi hari bangun dalam kondisi sehat, nggak pilek-pilek, nggak batuk-batuk, alhamdulillah. Kemudian pada saat itu kita merasa aman, tidak dalam kondisi ketakutan, dan bisa makan, pada saat itu kita menjadi orang yang paling kaya raya di dunia. Seakan-akan isi dunia sudah kita miliki. Itulah tingkat kebahagiaan, kekayaan pada diri seorang hamba tatkala dia bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Baik, kemudian pesan yang ketiga, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk senantiasa sabar, maka Allah akan jadikan dirinya penyabar. Maka di sini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk senantiasa berusaha dalam bersabar. Terlebih lagi tatkala dihadapkan dengan musibah-musibah yang berat, atau tatkala hak-hak kita diambil oleh orang lain dan kita mampu membalasnya. Disitulah kita dituntut untuk senantiasa berusaha sabar. Ya. Kemudian dalam akhir hadis disebutkan, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberikan anugerah, dikaruniai sesuatu kenikmatan yang lebih baik, yang lebih luas dibandingkan kesabaran. Nah, inilah inti pendalilan di sini, di antara keutamaan sabar. Dan dari hadis ini kita lebih sadar akan besarnya kenikmatan diberikan sifat sabar dibandingkan uang yang banyak. Dibandingkan uang yang banyak. Kenapa ya ikhwatal iman? Karena sifat sabar balasannya itu besar. Bisa jadi balasannya dengan sabar kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia. Kemudian kita akan diberikan pahala, dan yang terpenting adalah kita mendapatkan surga. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Ibn Adam, in sabarta wahtasabta inda sadamatil ula
lam arda laka thawaban dunal jannah. Wahai anak Adam, apabila engkau sabar mencari pahala tatkala berjumpa dengan musibah dan dosa, musibah dan ujian, maka kata Allah Jalla wa'ala, aku tidak ridha bagimu balasan melainkan surga. Maka dari itu, dari sini kita betul-betul sadar, tatkala seorang hamba diberikan kenikmatan sifat sabar, maka itu jauh lebih besar dibandingkan makan minum harta yang dia dapatkan setiap harinya. Kenapa? Tatkala seseorang diberikan harta masih ada PR baginya. PR apa? Dia bisa nggak menggunakan harta tersebut dengan baik? Apakah harta yang selama ini Allah berikan dia digunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan? Tatkala dia diberikan kenikmatan berupa harta masih ada PR baginya. Tugas baginya untuk apa? Untuk menggunakan harta tersebut dalam kebaikan. Tapi tatkala dia diberikan kenikmatan sifat sabar, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada balasan baginya melainkan kebaikan, pahala dan surga dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam wassawab. Demikian kiranya bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.